Oke, sekarang kita masuk di distribusi peluang binomial ya. Sebelum kita memahami tentang distribusi peluang binomial itu, kita pahami dulu konsep-konsep tentang yang sangat penting. Pertama adalah konsep variabel acak ya. Apa itu variabel acak? Itu dulu ya. Nah, tahu boleh juga misalnya satu uang koin ya dilemparkan 3 kali secara berturut-turut, misalnya begitu ya, gitu kan? Nah, kalau uang koin dilemparkan 3 kali secara berturut-turut, maka ruang sampelnya mana, gitu kan? Kita pahami dulu ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya kalau kita lihat di sini bisa kita susun ruang sampelnya itu mempergunakan, kita susun ruang sampelnya mempergunakan diagram pohon seperti ini. Misalnya pelemparan pertama ini ya, kalau bukan angka gambar. Pelemparan kedua kalau ini dia, maka di sini nanti pasangannya angka gambar. Untuk gambar di pelemparan pertama bisa saja dia berpasangan dengan angka ataupun gambar. Dan ini pelemparan ketiga ya, sama dan seterusnya. Sehingga ketika kita lihat di sini, oh, ruang sampel kita itu ada 8 ruang sampel ya. Kalau kita hitung kan ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ruang sampel kita itu terdiri dari angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan gambar gambar gambar. Gitu saja begitu. Banyak sisi gambar. Berarti kemungkinan sisi gambar yang muncul itu dari seluruh ruang sampel itu, artinya banyaknya sisi gambar. Contoh yang kalau angka berarti tidak ada sisi gambar di sini kan, berarti nilai X sama dengan 0 di sana kan. Yang 0 itu yang tidak ada gambar itu ada 1 ini, angka ini. Itu maksudnya ya. Angka itu. Dan selanjutnya yang jumlah sisi gambar yang muncul itu ada 1 ya. Nah, itu ada nilai X sama dengan 1. Itu maksudnya sisi gambar hanya 1. Berarti ada 3 dia ini. Nih angka gambar 1 nih ya. Maksudnya angka gambar angka, dan ini gambar angka gitu kan. Yang ini angka gambar angka, dan gambar angka. Itu kalau X sama dengan 1, di mana X itu adalah banyak sisi gambar yang muncul pada pelemparan uang koin itu, gitu kan. Nah, kalau X ya, nah berarti ada berapa? Ada 3 juga ya. Yang mana tuh ya kan? Yang ini. Kalau gambarnya 2 itu ini. Angka gambar ya toh. Gambar angka gambar, dan gambar angka. Ada 3 buah dia yang ini. Angka gambar angka gambar, dan gambar angka, gitu kan. Dan yang terakhir nilai X sama dengan 3, atau ketiga-tiganya itu sisi gambar ya. Oh, ada 1 nih ya, yang gambar. Nah, ini tadi sisi gambarnya tidak ada. Nah, ini jadi kalau kita perhatikan X ini ya, X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Itulah yang disebut dengan variabel acak. Dia variabel acak. Ya, dimana dia variabel itu dia tidak memiliki nilai tunggal. Dia bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, variabel itu sendiri ada 2. Ya. Variabel itu ada 2. Yang pertama disebut variabel acak diskrit, dan yang kedua variabel acak kontinu. Kalau disebut variabel acak diskrit, maka dia berhingga atau bisa dihitung. Ya, terhingga hitungannya. Contoh kita ini termasuk variabel acak diskrit karena kita nilai-nilainya hanya dari 0 sampai 3. Dia berhingga. Tetapi ada juga variabel acak yang kontinu, yang tidak berhingga ya. Itu banyak sekali dia ya, tidak bisa dihitung jumlahnya. Itu maksudnya. Nah, itu pemahaman dari variabel acak itu sendiri. Dimana kalau variabel acak itu biasa dinotasikan dengan, saya kira tidak sulit,
Nah, yang kedua, mulai kita mengenal yang disebut dengan distribusi peluang dari variabel acak diskrit. Ya. Distribusi peluang variabel acak diskrit itu biasa disimbolkan dengan sudah pakai notasi F ya, notasi fungsi begitu ya. F itu dimana dia merupakan peluang dari setiap variabel acak itu ya. Biasa fx itu sama dengan distribusi peluang dari sebuah variabel acak adalah merupakan peluang dari setiap variabel acak diskrit itu. Berarti peluang dari x sama dengan x, gitu kan. Nah gitu. Pelemparan uang koin ya, uang koin 3 kali berturut-turut ya, 3 kali. Nah, kita bisa uraikan tadi ya, dimana x kita itu hanya ada ini, nilai-nilai dari variabel acak kita hanya itu, yang bernilai 0, bernilai 1, bernilai 2 dan bernilai 3. Nah, kita buatkan tabelnya di sini. Yang tadi kita sudah uraikan di atas ya. Kita hanya menghitung banyak anggotanya. Kalau nilai X kita adalah 0, artinya 0 dalam hal ini tidak ada sisi gambar pada kejadian itu, maka ini dia angka-angka. Oh, ada 1. Misalkan saja 1 ini banyak anggotanya kita anggap N0. Kalau banyaknya sisi gambar itu 1, oh ada 3 titik sampelnya. Ya, angka-angka gambar, angka gambar angka, dan gambar angka-angka. Kita tulis banyak anggotanya 3. Kita misalkan N1 dan nilai X-nya 2, atau muncul sisi gambar itu ada 2 buah dalam ruang sampel itu, titik sampelnya ada 3 ini. Gambar angka gambar, dan gambar angka. Kita misalkan dia N2 kita 3. Dan nilai X-nya 3 atau sisi gambarnya 3, oh ada 1 nih, yaitu yang gambar ya. Maka 1 kita misalkan dia adalah N3 gitu ya. 1 gitu. Nah, setelah kita tahu ini banyak anggotanya, tentu kita bisa menghitung peluangnya, di mana NS-nya adalah 8. Jadi F0 maksudnya di sini adalah peluang dari banyaknya sisi gambar itu 0 atau tidak ada sisi gambar ya. Maka kita tulis seperti, berarti peluang dari X sama dengan 0 berarti N0 per NS. Kalau tidak ada sisi gambar tadi 1, yaitu yang angka berarti 1/8 ya. Nah, F1 itu artinya peluang dari munculnya sisi gambar itu 1 ya, berarti PX1 berarti N1 per NS berarti 3/8. F2 itu artinya peluang yang jumlah sisi gambarnya dalam ruang sampel itu 2, berarti PX2 berarti N2 per NS sama dengan 3/8. Dan yang F3 ini adalah peluang ya, munculnya sisi gambar 3 di dalam ruang sampel itu hanya ada 1, yaitu yang gambar, maka 1/8. Ini dia distribusi peluang dari kalau sebuah uang koin dilemparkan 3 kali secara berturut-turut. Peluang dari ataupun distribusi peluang dari variabel acak ini bisa kita gambarkan dalam, atau kita bisa buat dalam tabel seperti ini ya, dalam tabel ya. Jadi maksudnya di sini X sama dengan X itu kita hitung nilai dari variabel acak kita yang 0 itu tadi hanya ada 1, peluangnya 1/8 gitu kan. Yang X-nya sama dengan 1, ada 3 tadi ya, sehingga nilai peluangnya 3/8 ya. Dan kalau X sama dengan 2 berarti 3/8 juga. X sama dengan 3 1/8, di mana X itu tadi munculnya sisi gambar ya pada pelemparan uang koin sebanyak 3 kali ya. Munculnya sisi gambar pada pelemparan 3 kali atau pelemparan uang koin
3 kali lempar ya, gitu. Itu dia tampilan dalam tabel. Kita bisa juga tampilkan dalam grafik seperti ini ya, grafik ini. Kalau 0 1/8, kalau 1 tadi 3/8, kalau 2 tadi 3/8, atau bisa ditulis seperti ini. Kita bikin fungsi peluangnya ya. Kalau fungsi peluang dari munculnya sisi gambar pada pelemparan uang koin 3 kali itu, yang peluangnya 0 itu adalah untuk X yang lain ya, atau yang bukan peristiwa yang ada pada ruang sampel kita. Nah, untuk fx-nya yang nilainya 1/8 itu ada 2, yaitu untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 3 yang ini. Dan untuk fx-nya 3/8, maka untuk X sama dengan 1 ya, yang ini, dan atau X sama dengan 2. Sini tadi X sama dengan 0 atau X sama dengan 3 ini. Jadi bisa, ini cara kita menyatakan sebuah distribusi peluang, gitu kan? Nah, selanjutnya ya, sifat-sifat dari distribusi peluang itu seperti ini ya. Di mana distribusi peluang itu bergerak dari 0 sampai 1 ya. Jadi bisa ditulis seperti ini. 0 lebih kecil sama dengan distribusi peluang X, I lebih kecil sama dengan 1, di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, hasil jumlah dari seluruh distribusi peluang pada sebuah peristiwa atau fenomena atau percobaan itu dia akan 1 ya. Jadi sigma dari X sama dengan 1 sampai N, fxi itu berarti kan f1 tambah f2 tambah f3 tambah seterusnya tambah fn itu akan 1. Jadi kalau kita bawakan ke contoh kita ini kalau kita jumlahkan ini 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8 mesti 8/8, 1 dia. Itu artinya ya, itu sifat dari distribusi peluang itu. Ya, oke. Nah, selanjutnya adalah distribusi peluang kumulatif dari variabel acak distribusi peluang kumulatif dari variabel acak diskrit ya. Dirumuskan seperti ini. Jadi kalau tadi distribusi peluang variabel acak dia dalam notasi F kecil. Tetapi kalau dia distribusi peluang kumulatif maka dia dalam notasi F besar seperti itu ya. Nah, F dalam kurung C. C ini singkatan dari dalam bahasa Inggris kumulatif gitu ya. Itu sama dengan PX lebih kecil sama dengan C. Itu sama dengan jumlah dari sigma dari X sama dengan 0 sampai C Fx. Atau sama dengan F0 tambah F1 tambah F2 tambah seterusnya tambah Fc. Nah, misalnya saja X kita adalah munculnya sisi gambar pada pelemparan uang koin sebanyak 3 kali. Ya, atau contoh kita tadi itu ya, jadi munculnya sisi gambar pada pelemparan uang koin sebanyak 3 kali ya, sebanyak 3 kali. Oke, kita lihat tadi F0 kita, yang dimaksud dengan F0 di sini berarti yang tidak ada sisi gambar yang muncul. Berarti hanya ini dia bicara kumulatif, mesti peluang X lebih kecil sama dengan 0. Berarti sigma dari X sama dengan 0 sampai 0. Dari Fx berarti F0. Peluang dari tidak ada gambar tadi atau gambarnya itu 1/8. Itu kan? Nah, F1 berarti peluang dari X lebih kecil sama dengan 1. Berarti kita jumlahkan ini yang 0 dan 1 gitu. Karena sigma dari X sama dengan 0 sampai 1 berarti F0 tambah F1. 1/8 tambah 3/8 sama dengan 4/8 ya, sama dengan 1/2. Yang berikutnya F2 ya, peluang kumulatif untuk munculnya sisi gambar 2 buah itu berarti begini, peluang dari X lebih kecil sama dengan 2 berarti sigma dari X sama dengan 0 sampai 2 Fx sama dengan berarti kita tambahkan F0 tambah F1 tambah F2 berarti 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 sama dengan 7/8 ya. Ini 7/8 untuk distribusi peluang X nya 2 ya, 7/8.
8. Nah, sekarang F3 berarti distribusi peluang kumulatif dari peluang-peluang dari variabel acak itu yang lebih kecil atau sama dengan 3. Berarti jumlah dari X sama dengan 0 sampai 3 ya, Fx. Berarti kita tambahkan yang peluangnya itu ya, atau yang muncul sisi gambar 0, munculnya sisi gambar 1, munculnya sisi gambar 2 buah, dan munculnya sisi gambar 3. 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8 sama dengan 1. Nah, distribusi peluang kumulatif variabel acak X ini bisa juga disajikan dengan dalam tabel ya. Distribusi peluang kumulatif variabel acak ini bisa dalam tabel seperti ini. X sama dengan X, F-nya F besar. Kalau F besar menyatakan distribusi peluang X. Berarti kalau sisi gambarnya 0 tadi peluangnya 1, kumulatifnya 1/8 ya. Kalau sisi gambarnya 1 ya, karena ditanya kumulatif maka 1/8 tambah 3/8 dengan yang 1 berarti 1/2 ya. Ya, sementara untuk distribusi peluang kumulatif X sama dengan 2 ini berarti peluang dari 2 ini ditambah peluang 1 ditambah peluang 0 itu kita jumlahkan tadi itu 7/8. Dan untuk X-nya sama dengan 3 berarti jumlah dari peluang 0, peluang 1, peluang 2 ditambah peluang 3 jumlah nilainya 1. Ini ya dalam tabel. Nah, kalau dalam grafik bisa kita gambarkan seperti ini. Ya, karena kita bicara kumulatif begini nih. Ya. 0 sampai dekat dengan 1 dia pasti 1/8 peluangnya. Nanti di 1 dia 1/2 ya. Di 2 nanti dia 7/8 dan di 3 1. Gitu ya. Itu namanya distribusi peluang kumulatif. Gitu kan? Nah, ada hubungan antara distribusi peluang kumulatif dengan distribusi peluang itu sendiri. Distribusi peluang sebuah peristiwa bisa kita hitung dengan mengurangkan ya kumulatif dari peluang di I itu dikurang kumulatif dari sebelumnya atau XI kurang 1 ya. Dan peluang dari A lebih kecil X lebih kecil sama dengan B sama dengan kumulatif B dikurang kumulatif A gitu. Itu pemahaman tentang materi kita. Jadi ada 3 hal ya yang kita sudah pahami. Yang pertama itu tadi adalah mengenal dengan baik apa itu variabel acak diskrit ya. Yang berikutnya adalah apa itu distribusi peluang variabel acak diskrit, dan yang ketiga adalah distribusi peluang kumulatif. Ada kata-kata kumulatif di sana ya. Itu. Misalnya contoh soal kita ada 2 kotak ya. Masing-masing berisi 4 kartu berwarna merah dan 3 kartu berwarna putih. Artinya begini, kotak 1 itu ada 4 kartu. Kotak 2 itu ada 3 kartu. Nah, sementara kartu-kartu itu dikasih nomor. Untuk kartu merah, berarti dari kotak 1 ya. Itu dikasih nomor 1 sampai 4. Dan kartu putih itu, yang 3 kartu itu berarti di kotak 2 gitu maksudnya. Bernomor 5 sampai 7. Nah, dari setiap kotak diambil 1 kartu secara bersamaan. Jadi diambil secara sama-sama kartu itu dari kotak 1 dan kotak 2. Sekali ambil ya, tapi bersamaan. Diambil dari kotak 1, diambil dari kotak 2 juga. Nah, muncul pertanyaan sesuai dengan materi kita tadi. Yang A, tentukan distribusi peluang jumlah kedua nomor kartu yang terambil. Yang B, tentukan fungsi distribusi peluang kumulatif jumlah kedua nomor kartu yang terambil, gitu kan? Nah, berarti kan dari soal ini X-nya mana? Ya, variabel acaknya apa? Kan gitu kan? Iya kan? Variabel acaknya apa sekarang? Harus tahu kan? Biar kita bisa menjawab, ya toh? Ini toh jumlah kedua nomor kartu, ya kan? Kan itu jumlah kedua nomor kartu, gitu kan? Oke. Nah, sekarang kita susun sekarang ruang sampelnya. Tuh. Oke.
kita bikinkan ruang sampelnya ya. NS kita itu tentu ada berapa. NS kita itu jelas. Karena di kotak 1 ada 4 kartu, toh. Di kotak 2 ada berapa? Ada 3. Berarti 4 kali 3 berapa? 12. Iya, hanya 12 ini NS kita. Tinggal kita jumlahkan ini, maksudnya gitu. Berarti di sini kita isi berapa? Berarti 1 tambah 5. Paham artinya? Halo, bisa ya dimengerti ya? Iya, Pak. Iya, 1 tambah 5. Berarti di sini 6. Di sini tuh 7. Di sini 8. Di sini 7. Kan sini 8. Kalau dua kartu diambil secara bersamaan dari kotak, kedua kotak itu, ini ruang sampel bisa saja berjumlah 6, bisa berjumlah 7, bisa berjumlah 8, bisa berjumlah 9, bisa. Kalau kita lihat kan ada yang sama di sini kan, bisa berjumlah 7 ada 2, gitu maksudnya kan. Berjumlah 8 ada 3, berjumlah 9 ada 3, berjumlah 10 ada 3, berjumlah 11 1, berjumlah 6 1. Tentu peluangnya juga akan beda-beda, gitu kan. X itu adalah jumlah pasangan nomor kartu, gitu kan. Kartu. Oke. N bat kita itu banyaknya pasangan nomor kartu. Kita misalkan sini NI itu banyaknya pasangan nomor kartu ya, pasangan nomor kartu. Dan Fx ya, karena kita mau membuat distribusi peluangnya kan. Fx itu peluang ya, peluang terambil ya, terambil pasangan nomor kartu, pasangan nomor kartu berjumlah X ya, ber-X, di mana X kita jumlah pasangan nomor kartu itu. Nah, dari tabel ini kita tahu ya bahwa X kita itu ya, kecil kita itu adalah ada berapa nih? Oh, berjumlah 6 ya, berjumlah 7, berjumlah 8, berjumlah 9, berjumlah 10, dan berjumlah 11. Kan gitu kan? Nah, gitu. Nah, baru kita bisa tentukan peluangnya. Kita bikin tabel di sini X-nya ya. Setelah X kita bikin di sana NI. Jumlahnya maksudnya ya. Nah, baru kita hitung peluangnya, Fx-nya. Nah, gitu kan? Oke. Berarti X-nya kita di sini yang berjumlah 6. Ada berapa yang berjumlah 6? Katakanlah N1 ya. Berarti N1 sama dengan berapa itu? Yang berjumlah 6 ada berapa? 1 1 gitu. Berarti ini bicara peluangnya. Berarti N1 dibagi NS gitu kan? N1 dibagi NS. Ini kan N1 dibagi NS ya kan? Berarti sama dengan 1 per berapa tadi NS kita? 12 gitu kan? Yang berjumlah 7 ada berapa gitu kan? Berarti N2. Yang berjumlah 7 di sini ada 2 gitu kan? Oke, berarti N2 dibagi NS ya. Berarti sama dengan berapa tuh? 2 per 2 12 atau sama 12. dengan 1 per 6. Oke, kalau X-nya berjumlah 8 ya, berarti berjumlah 8. Berarti katakan di N3. Ada berapa yang berjumlah 8? Ada 3 toh. Berarti di sini N3 per NS ya. Itu berarti sama dengan 3 per 12
sama dengan 1/4. Oke, selanjutnya yang berjumlah berapa? 9 ya, yang berjumlah 9. Katakan dia N4 ya. Berarti ada berapa? Oh, ada 3 juga toh. 3 ya, 1, 2, 3. Oke, berarti N4 per NS ya. Berarti sama dengan 3 juga. Berarti 3 per 2, 12. Berarti sama dengan 1/4. Selanjutnya yang berjumlah berapa lagi? X-nya 10. Berarti N5 misalnya. Berarti N5 sama dengan ada 2. Ada 2. Berarti N2 per NS ya. Berarti sama dengan 2 per 2, 12. Berarti sama dengan 1/6. Selanjutnya terakhir yang berjumlah berapa? Berjumlah 11 ya. 11. Berarti katakan dia N6. Berarti sama dengan ada 1. Berarti sorry, ini bukan N2 ini ya, ini N5 ya. N1, 2, N3, N4, N5. Berarti sekarang N6 ya. N6 per NS ya. Itu sama dengan 1/12. Nah, kalau sudah sampai di sini sebenarnya kita sudah tahu distribusi peluangnya. Kita buatkan di sini distribusi peluang ya. Distribusi peluang jumlah kedua nomor kartu ya. Jumlah kedua kartu itu yang terambil ya. Itu yang terambil sesuai dengan soalnya kan. Tuh, kita bisa bikin dalam tabel dia. Kita bikin sini X sama dengan X kecil ya. Nah, di sini distribusi peluangnya, Fx-nya. Ya toh? Nah, kita bikin begini. Bisa juga nanti dibikin dalam tabel, bisa dalam grafik. Berarti yang berjumlah 6 gitu kan? Berjumlah 7 gitu kan? Berjumlah 8, berjumlah 9, berjumlah 10 dan berjumlah 11 gitu kan? Nah, tinggal diisi peluang-peluangnya di sini yang tadi kita hitung dalam tabel sebelumnya itu. Berarti di sini 1/12 kan? Sini 1/6. Di sini 1/4 kan? Sini 1/4. Sini 1/6 dan di sini 1/12. Gitu ya. Terjawab yang A-nya. Yang A-nya kan kita sudah jawab nih. Tuh. Yang A-nya itu dia. Tentukan distribusi peluang jumlah kedua nomor kartu yang terambil. Yang ini jawabannya, distribusi peluang. Distribusi peluang jumlah kedua nomor kartu yang terambil ini. Nah, kita mulai dari mana? Tentu ini X kita kan ini 6, 7, 8. Berarti kita mulai dari peluang kumulatif 6. Toh? Itu berarti sama dengan peluang ya dari X itu lebih kecil sama dengan 6. Toh? Berarti sama dengan jumlah yang berpeluang 6 itu, peluang dari itu ini 1/12. Toh? Nah, sekarang F7 di peluang dari X lebih kecil sama dengan 7. Kita pasti kan kita tahu aja nih, nggak usah pakai sigma, langsung jumlahkan aja. Berarti F6 tambah F7 karena di bawah 7 yang berjumlah 7 itu berjumlah 6 kan. Nah, ini kita tambahkan nih, berarti 1/12 tambah 1/6. Toh? 1/12 tambah 1/6 itu berapa? 3/12 ya kan? Atau sama dengan 1/4. F8 ya. Berarti sama dengan peluang dari X-nya itu lebih kecil sama dengan 8 gitu kan? Berarti sama dengan ini, tambah lagi nih, berarti F6
tambah F7 tambah F8. Berarti 1/12 tambah 1/6 gitu kan. Tambah F8 tadi berapa? 1/4 toh. 1/4 tuh, jumlahkan tuh berapa tuh? F8 nya sekarang 2/4. Kan tambahkan yang 1/4 terakhir ini aja, atau sama dengan 1/2. Nanti ingat ini 1/2 nanti kita jumlahkan lagi kan untuk bukan frekuensi ya. Peluang kumulatif 9 toh. Berarti peluang X lebih kecil sama dengan 9. Berarti kita jumlahkan lagi kan. Berarti F6 tambah F7 gitu kan. Tambah F8 gitu kan. Tambah F9. Berarti 1/12 tambah 1/6 tambah 1/4 ditambah untuk F9 itu berapa tadi? 1/4 juga ya. Ya toh? 1/4 ya. Ya kan? Ya, 1/4 toh. Nah, tambah 1/4 toh. 1/4. Berarti sama dengan berapa nih? 3/4. Ya toh? 1/1 tambah 1/4 menjadi 3/4. Karena tadi 2/4 toh, 2/4 tambah 1/4. Oke. Selanjutnya F10 toh. Berarti sama dengan peluang dari X lebih kecil sama dengan 10 ya. Nah, kita tambah lagi F6 tambah F7 gitu kan. Oke, sama dengan berarti kan 1/12 tambah 1/6 3/4 ditambah 1/6 gitu. Kalau kita bikin per 12 ya. Kalau ini per 12 ini menjadi berapa nih? 9/12 ya. 9/12 ditambah 1/6 ini berarti 2/12. Oh, dapatnya itu 11/12. Itu dia. Nah, yang terakhir itu peluang distribusi fungsi distribusi peluang kumulatif ya untuk X-nya 11 ya. Berarti sama dengan peluang dari X lebih kecil sama dengan 11. Begitu caranya ya. Berarti sama dengan F6 gitu kan. Tambah F7. Tadi kan ini kita sudah hitung nih F6 sampai F10 ini ya. Kita sudah hitung tadi tuh, yaitu 11/12. Oke, berarti 11/12 ditambah, tinggal kita tambahkan dengan peluang yang berjumlah 11 itu. Tadi dia berapa? 1/12. 1/12. Oke. 11 tambah 1 12/12 sama dengan 1. Nah, ini angka-angka ini ya. Angka-angka ini 1/12, 1/4, 1/2, 3/4, 11/12 dan 1 ini itu merupakan fungsi distribusi peluang kumulatif dari jumlah kedua nomor kartu yang terambil. Terjawab sekarang yang B-nya. Tinggal kita buat di sini. Penulisannya bagaimana? Ya kita tulis begini. Kita jawab ya. Jawaban yang B sekarang ya, fungsi distribusi yang terambil si F besar ya, X. Ini ya, bisa dibikin seperti ini. Nah, yang pertama 0 dia, tidak ada dia ya. Kalau ini untuk
ya, X-nya lebih kecil dari 6. Tidak ada kalau lebih kecil dari 6. Ya. Yang ada itu lebih kecil sama dengan 6, gitu kan. Selanjutnya dia akan 1/12, gitu kan. Untuk berarti mesti 6 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 7. 1/4 ya, untuk 7 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 8. 1/2 untuk berarti 8 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 9. Nah, ini kita teruskan lagi, berarti 3/4 ya. 3/4 untuk 9 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 10 ya. Selanjutnya 11/12, ini 11/12 untuk 10 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 11 ya. Nah, dan yang terakhir itu adalah 1 dia ya, untuk berarti X-nya itu mesti lebih besar sama dengan 11. Nah, ini konsep penulisan dari distribusi. Oke, bisa kita bikin dalam tabel. Di sini kita tulis saja X besar ya, sama dengan X. Nah, cuman di bawah ini F besar X ya. F besar menyatakan dia di fungsi distribusi kumulatif ya. Nah, gitu bisa dibikin. Yang berjumlah 6 kumulatifnya berapa? Yang berjumlah 7 kumulatifnya berapa? Yang berjumlah 8 kumulatifnya berapa? Yang berjumlah 9 kumulatifnya berapa? Yang berjumlah 10 kumulatifnya berapa? Yang berjumlah 11 kumulatifnya berapa? Itu maksudnya. Nah, kita isi angka-angka itu kumulatif tadi yang kita sudah hitung ya. Tuh. Berarti yang berjumlah 6 itu ini ya, 1/12 ya. 1/12. Nah, yang ini artinya apa nih, yang 0 ini? Itu X lebih kecil dari 6, berarti yang berjumlah 5 dan ke bawahnya tidak ada, karena paling kecil berjumlah 6 gitu kan. Sini 1/4 gitu kan. Sini 1/2. Sini 3/4 gitu kan. Sini 11/12 dan di sini 12/12. Ya, jadi menjawab distribusi peluang kumulatif itu bisa dituliskan seperti ini ya. Bisa juga dituliskan dalam tabel, bisa juga dibikin grafik macam seperti pada contoh pertama tadi. Ya.